semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Jadi di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Sagittarius di tahun 2024. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya juga ingin info ya. Kalau misalnya kalian belum follow akun ini ya, jadi biar nanti kalau saya ada upload video terbaru atau konten terbaru, kalian bisa tahu nih apa aja kontennya. Dan kalau misalnya kamu suka konten ini, jangan lupa di like dan komen atau di share juga, siapa tahu ada yang terbantu nih di luar sana. Lalu kalau misalnya kamu nih juga pengen diramal secara spesifik peruntungan sama di tahun 2024 nanti bagaimana, silakan untuk hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, lanjut aja langsung ya. Ini untuk peruntungan Sagittarius yang jomblo. Yang pertama ada kartu The Moon. Di awal tahun ini peruntungan yang jomblo ya, sekali lagi. Dan ini juga ada kartu Nine of Pentacles dan ada kartu Ace of Wands. Menarik. The Moon, Nine of Pentacles sama Ace of Wands ya. Kalau di awal tahun ini selain The Moon, ini juga ada kartu Five of Wands. Jadi artinya apakah? Artinya di sini kamu selama di awal tahun ketika kamu lagi masih kayak galau, masih nggak yakin dan masih pengen kayak mengejar apa yang ingin kamu lakukan, tapi di waktu yang bersamaan kamu juga lagi galau nih, entah ada orang yang kamu cintai atau kamu lagi berpikir kayak kok gue masih jomblo ya, kok masih sendiri. Intinya lagi masih kayak bingung dan bertengkar dengan diri sendiri, galau apa dan bagaimana. Nah, hal itu terjadi sebenarnya karena kamu juga belum mengenali siapa diri kamu yang sesungguhnya. Jadi terkadang juri itu akan datang ketika kita juga sudah mulai berhasil pelan-pelan mengenal siapa sih diri kita yang sesungguhnya, ini diri kita sendiri. Jadi dengan kamu belajar mengenal diri sendiri, ini pelan-pelan jadi kayak, oh aku ternyata karakternya kayak begini. Nah dari situ ketika kamu membuka diri ke orang yang lain, itu juga udah lebih nyaman, lebih enak, dan nggak lagi bingung apa yang harus kulakukan sama ini orang, apakah dia perlu menyembuhkan lukaku atau gimana, kayak gitu. Terus di pertengahan tahun ini ada kartu Nine of Pentacles, lalu juga ada kartu Eight of Swords. Nah, artinya apa? Sepertinya kamu di pertengahan tahun mulai ada dekat sama seseorang ya, setelah kamu mencoba untuk mengenal diri kamu sendiri, self love untuk diri kamu sendiri. Nah, ternyata di pertengahan tahun ketika kamu udah mulai kayak nyaman nih ngobrol sama seseorang, nah di sini ada kartu Eight of Swords. Sepertinya kamu akan menemukan sebuah fakta atau informasi unik tentang orang ini. Mungkin agak sedikit membuat kamu jadi kayak entah mau lanjut terus atau enggak. Tapi selama itu masih faktanya positif, ya lanjut aja sih, nggak masalah. Tapi kalau misalnya negatif, ya contohnya kayak dia udah punya pasangan, atau dia red flag, atau dia belum selesai sama masa lalunya, ya itu mah lepasin juga nggak masalah, kayak gitu. Dan ujung-ujungnya nih di akhir tahun banyak Sagittarius yang mendengarkan ini akhirnya kayak ya udahlah, yang kalau misalnya tadi yang milih enggak, itu akhirnya kayak ya udah buka lembar baru lagi, sendiri aja dulu nggak masalah, kayak gitu. Banyak yang mencoba kayak fokus aja dulu lah sama karir, itu sih kalau yang aku lihat di sini di kartunya. Jadi banyak di antar kalian yang kayak udahlah fokus sama karir dulu, capek gue nyari orang kagak ada yang benar-benar mulu gitu loh. Itu sih kalau yang aku lihat dari kartu Four of Coin ini, kayak udahlah cari cuan dulu, lagian juga kerjaan juga lagi banyak, bonus juga kemungkinan bisa makin banyak nih kalau gue fokus karir gitu.
Jadi it's okay kalau kamu mau fokus di karirmu dulu di akhir tahun. Soalnya kalau belum siap, baik dari kamu atau orang yang kamu suka, ya susah juga lah. Karena kan namanya orang jatuh cinta, yang perlu effort kan harus dua-duanya ya. Kayak gitu. Oke, lanjut ya untuk Sagittarius yang berpasangan. Ini ada kartu Knight of Swords, terus ada kartu Three of Wands, dan di sini juga ada kartu Two of Cups. Jadi di awal tahun untuk si Sagittarius, kayaknya kamu sama pasangan lagi berada di posisi yang tidak nyaman, entah dari eksternal atau imbas karena kalian. Jadi kayak kalian tuh perlu menghadapi sesuatu yang nggak tahu nih kedepannya bakal kayak gimana. Tapi kusarankan apapun yang terjadi di antara kalian, walaupun kalian udah tahu apa yang harus dilakukan tapi nggak tahu nanti hasilnya gimana, udah jalanin aja. Belajar berserah diri kepada Tuhan. Yang penting kamu sama doi sama-sama fokus untuk menghadapi masalah yang hadir, untuk atau secara bersama dan secara kompak. Ini maksudku, bukan untuk ya, salah kalimat, sorry. Maksudnya secara kompak menyelesaikannya. Yang satu nge-support, yang ngebantu merealisasikan solusi yang misalnya entah kamu atau pasangan buat, kayak gitu. Jadi diperlukan skill komunikasi dan skill mendengar yang penting ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi sama-sama ego dua-duanya, ya cobalah belajar dengerin dulu apa yang mau dia sampaikan sampai selesai, baru kamu yang ngomong, kayak gitu. Jadi ini kalian kekompakannya benar-benar lagi diuji. Dan berikutnya di sini juga ada kartu Three of Wands. Di pertengahan tahun kayak kalian masih tetap fokus untuk mencapai apa yang kalian harapkan bersama, masih sama seperti apa yang dilakukan di awal tahun. Tapi bedanya adalah kalau di awal tahun tadi kan memulai ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, di pertengahan tahun ini dari apa yang kalian sudah perjuangkan, pelan-pelan hasilnya sudah mulai kelihatan nih, udah mulai kelihatan hilalnya nih, penyelesaian dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Apapun itu ya, masalah yang kalian hadapi memang banyak yang nggak enak, tapi seenggaknya dari yang sebelumnya feeling nge-stuck atau feeling tidak ada perubahan, akhirnya ada kabar angin segar untuk oh ini loh perkembangannya, akhirnya nggak lagi nge-stuck. Jadi memang harus, terkadang tuh kita nggak bisa ya terus-terusan nyimpen masalah di dalam diri sendiri. Kadang kita juga perlu speak up sama pasangan biar masalah tuh juga kelar. Tapi kalau pasangan nggak bisa diajak kerja sama gimana? Nah itu yang tambah tambah puyeng lagi. Nah di sini seenggaknya kamu jangan kebawa emosi dan tetap berpikir secara rasional. Lihat apa yang akan dilakukan pasangan. Nah dari situ baru nih kamu ambil langkah-langkah yang nyata biar pasangan juga mau belajar mendengarkan kamu dan mau belajar berubah gitu loh. Cuman ya emang ini butuh sedikit strategi, sehingga kamu mungkin beberapa di antara kalian untuk Scorpio mendengarkan ini perlu kayak bantuan arahan dari orang yang memang bisa memberikan saran yang tepat untukmu, entah mau ke teman atau ke orang tuamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak pengen cerita-cerita masalah keluarga ke orang tuamu, entah mau ke orang yang profesional, ke konselor, atau mau ke aku juga nggak masalah, kayak gitu. Biar kamu tahu nih untuk yang keadaan khusus tadi tuh, kalau misalnya pasanganmu keras banget nggak mau diajak kerja sama, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, kayak gitu. Terus ada kartu Two of Cups. Di akhir tahun hubunganmu sama pasangan akhirnya mulai membaik. Kalau yang misalnya sebelumnya nggak akur, tapi kalau misalnya sebelumnya sama-sama akur tapi ada
masalah atau ujian yang hadir, akhirnya masalah itu mulai kayak ya say goodbye lah dari kalian. Masalah itu jadinya kayak kalian berdua akhirnya mulai bisa menikmati hasil kerja keras kalian, dan nggak ada salahnya kamu sama pasangan kalau mau meluangkan waktu misalnya untuk jalan-jalan, have fun bersama pasangan sama keluarga. Apalagi kalau yang udah punya anak makin tambah seneng nih kalau kamu mau ngeluangin waktu untuk mereka. Jadi nggak ada salahnya untuk memberikan reward kepada diri kamu sendiri dan keluarga. Yang ada malah mempererat hubungan kamu dengan anggota keluarga kayak gitu ya. Terus untuk dari segi karir, di sini Sagittarius ada kartu The Wheel of Fortune di awal tahun, terus ada kartu The Sun. Wow, bagus loh karir kalian. Makin ke tengah tahun sampai akhir tahun, kayaknya relate ke arah yang tadi ya, yang berpasangan yang berkarir ini kena banget untuk beberapa di antara kalian. Jadi gini, mungkin ada satu situasi atau momen yang dimana kalian karirnya agak memaksa kalian untuk kayak gimana ya, kalimat yang tepat tuh kayak ada sebuah kejadian sehingga membuat kalian tuh harus improve lagi terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi misalnya kamu melakukan hal A, B, C, D, E, F, G. Biasanya nih kalau ngelakuin dengan cara A itu butuh waktu 3-4 jam. Nah, karena ada sebuah kejadian yang hadir di awal tahun, itu memaksa kamu untuk berpikir secara kreatif gimana biar bisa lebih hemat, tapi hemat waktu ya maksudnya, tapi juga banyak informasi yang bisa kita berikan atau sajikan kepada entah atasan atau klien kita. Jadi kayak pelayanannya di upgrade lagi kayak gitu loh, dari segi skill kamu lah atau produk yang kamu tawarkan kepada klien, apapun lah itu, pokoknya ada yang di upgrade gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang tiba-tiba menurun, tapi yang menurun ini bukan berarti untuk kayak disesali, tapi lebih dicari ini problem solvingnya gimana nih kayak gitu, biar bisa di upgrade gitu loh. Apa yang bisa kalian lakukan bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik, yang bisa untuk karir kamu lah maksudnya ya. Dan akhirnya dari yang ketidaknyamanan ini, jika kamu berhasil upgrade di pertengahan tahun ini, ada kartu The Sun dan ada kartu The Magician. Memang butuh effort yang tidak memang butuh effort yang cukup banyak, baik dari waktu, tenaga, emosi, dan lain-lain, sehingga kamu yang biasanya pengen jalan-jalan sono sini jadi kayak waktunya berkurang karena fokusin karir ini. Tapi hasilnya itu loh nikmat, walaupun ya pengorbanannya nggak enak di awal tahun ya. Akhirnya di pertengahan tahun banyak yang mengapresiasi hasil kerja keras kamu, dan banyak juga orang yang tahu emang kamu ini punya skill dan hasil kerja kerasmu ini dihargai. Dan kalau misalnya ini konteksnya ke klien, berarti banyak klien-klien yang suka dengan produk kamu atau jasa kamu, pelayanan kamu kayak gitu. Jadi kayak customer service-nya nih diperbagus. Dan ada kartu Queen of Pentacles dan ada kartu Apprentice of Coin. Jadi di akhir tahun di sini, dari hasil kerja keras dari awal tahun hingga pertengahan tahun, ujung-ujungnya di akhir tahun tuh kayak kamu belajar untuk mengelola, untuk mempertahankan apa yang sudah kamu bangun dari awal tahun sampai ke akhir tahun ini. Jadi kayak kamu improve lagi gimana ya cara mempertahankan, kalau bisa lebih berkembang lagi. Tapi di sini jangan dipaksain untuk lebih berkembang lagi. Soalnya memang lebih di akhir tahun ini pembelajarannya lebih mengarah kayak gimana kamu bisa mempertahankan kualitas kamu biar nggak menurun dari segi kinerja atau produk dan jasa yang kamu berikan kepada klien. Pelayanannya juga kayak lebih ke arah quality assurance ya.
Jadi kayak kualitasnya dipertahankan, diperbaiki. Terus karena ini seorang ibu yang kayak lagi megang koin ya, jadi kayak customer service-nya setelah after sales-nya ini bagaimana, terus kayak attitude kamu kepada rekan kerja, ke bos, ke siapapun, ini juga lagi dinilai. Terus beberapa di antara kalian kalau ada yang pengen belajar karena kayak pengen, oh aku kurang nih skill ini, terus kamu pengen belajar, silahkan belajar aja. Malah dari apa yang kamu rencanakan dan pelajari di akhir tahun ini, walaupun rencana atau memang sudah dilakukan, ketika kamu udah selesai untuk mempelajari yang menurut kamu kurang ini, aku lihat nanti justru di 2025 itu dampaknya bagus untuk ke karir kamu. Jadi planning apapun ini lakukan aja, it's okay, nggak usah galau terus ya. Sekarang kalau untuk belajar banyak kok sumbernya, tinggal kita pilah-pilah aja mana sumber yang berkualitas. Dan berikutnya dari segi keuangannya Sagittarius di 2024, di awal tahun tidak baik-baik saja keuangannya, dan di pertengahan mulai membaik sampai akhir tahun. Wow, kayaknya ada sumber pemasukan yang bagus nih, yang baru. Oke, sorry, ini balik lagi ke karir. Ini karena keuangan ya, aku jadi baru ngeh satu hal. Untuk beberapa di antara kalian, untuk Sagittarius mungkin ada yang sedang berpikir untuk mencari peluang pekerjaan yang baru ya. Jadi di akhir tahun itu waktu yang tepat, dan beberapa di antara kalian ada yang kerja di tempat baru dan lebih dihargai daripada kantor yang sebelumnya, ini banyak juga. Oke, itu bagi kalian yang mau ganti pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan yang pertama kali, itu potensinya bagus di akhir tahun ini. Cuman ya kalau misalnya kamu baru lulus kuliah nyari pekerjaan pertama kali, misalnya di awal Januari gitu ya, di wisudanya, ya bukan berarti kamu harus nyari pekerjaan di akhir tahun, enggak juga gitu loh. Cuman ya kamu perlu cari di pekerjaan juga nih dari kamu lulus kuliah, bagi kalian yang baru fresh graduate. Terus kalau misalnya kalian pengen ngasah lagi ya di akhir tahun, it's okay kalau kamu mau cari peluang lain yang lebih bagus. Soalnya di sini aku lihat dari segi keuangannya bagus ini di pertengahan dan akhir tahun. Aku perjelas ya. Jadi di awal tahun di sini keuangan Sagittarius sedang tidak baik-baik saja, entah karena kebiasaan. Tapi beberapa ada yang memang kebiasaan di antara kalian nih imbasnya. Jadi keuangannya nggak membaik dan tidak baik-baik saja. Terus beberapa ada yang memang karena tanggung jawabnya, kebutuhan yang harus dibayarkan ini banyak kayak gitu, sehingga kalian Sagittarius di awal tahun dipaksa untuk belajar mengelola keuangan biar nggak tambah parah memburuk nih gimana. Tapi kalau misalnya kamu tabungannya banyak atau orang kelas menengah ke atas mendengarkan ini, kamu kalau ini arti keuangannya agak sedikit berbeda, karena ada indikasi kalau kamu pengen bikin bisnis di sini dan kamu pengen join sama orang lain, perlu diperjelas bisnis model yang ingin kamu bangun tuh apa dan bagaimana. Dan kalau bisa pastikan jelaskan itu ketika kamu sedang tidak terlalu happy banget atau terlalu sedih banget. Jadi pastikan ketika mood kamu sedang biasa-biasa saja atau sedang harmonis. Jadi biar apapun keputusan dan ide yang lahir ketika kamu lagi netral itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang nantinya akan disalahkan di kemudian hari dari investment ini kayak gitu. Dan harus hati-hati juga untuk kalian yang pengen invest, ada indikasi mencoba untuk memanfaatkan kamu atau nipu. Nah itu untuk kalian buka bisnis ini harus hati-hati ya di awal tahun kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau bermain saham harus hati-hati ya. Kenapa? Ada indikasi merugi juga gitu. So be careful. Dan di pertengahan tahun di sini
aku lihat di si Sagittarius akhirnya kayak keuangannya mulai bisa netral lagi, akhirnya mulai bisa nabung, dan akhirnya kamu mulai bisa kayak wah, bisa mencapai lah apa yang kamu harapkan. Soalnya rezeki yang hadir ini itu juga berdasarkan dari hasil kerja keras kamu yang sebelumnya akhirnya pelan-pelan terbayarkan. Dan di akhir tahun ini ada Ace of Cup. Ini nyambung dari pekerjaan yang tadi ya. Kalau misalnya kamu cari potensi pekerjaan tempat yang lain, ini benefitnya, gajinya lebih baik. Tapi kalau misalnya untuk beberapa di antara kalian yang masih kerja di situ nggak pindah, tapi ada indikasi pengen membuka bisnis, itu bagus di akhir tahun. Jadi kayak ini kan warnanya merah sama putih ya, dua. Jadi kamu bisa menambahkan sumber pemasukan yang baru. Jadi ada dua kaki sumber pemasukannya, nggak cuma satu. Dan kalau kamu pengen melakukan sesuatu yang menghasilkan uang, maksimal dua ya kalau bisa. Oke. Terus berikutnya dari segi kesehatan untuk Sagittarius, di sini ada kartu paru-paru dan ada kartu lambung. Dan ada kartu bone marrow. Ini banyak loh zodiak yang permasalahannya di tulang nih di tahun 2024. Jadi kesehatan tulang ini sangat penting. Jadi tolong dijaga, perbanyak konsumsi zat besi. Terus kalau misalnya mandi juga jangan terlalu malam biar nggak rematik ya. Banyak ini dari tadi yang bone marrow terus. Terus di sini kan ada kartu paru-paru ya. Jadi perhatikan kebersihan udara yang ada di sekitar kamu, pastikan bersih. Terus kalau misalnya kotor juga pakai masker. Mungkin kalau misalnya kamu ada uang lebih, rezeki lebih, tidak ada salahnya beli air purifier kayak gitu. Dan dilihat dari paru-paru ini, pernafasan ya, biar bagus, biar kuat, mungkin belajar untuk kayak nge-gym, jadi kayak entah angkat beban atau latihan yang bisa memperkuat untuk otot-otot paru-paru ini yang di sekitar paru-paru ya, dada, itu biar membuat pernafasannya jadi bagus, untuk di sekitar jantung juga kayak gitu. Terus berikutnya juga ada kartu stomach. Nah, ini kelihatan banget ya, lambung. Mungkin kalian dengan melihat gambarnya aja juga udah bisa menduga. Baik di antara kalian yang mungkin nge-skip makan pagi, atau nggak nafsu makan karena capek, lelah, atau emosi. So, aku nyaranin kamu untuk tetap paksain makan. Kalau nggak, ini nanti bisa bermasalah asam lambungnya. Kalau misalnya kamu skip terus makan atau makan atau minuman yang bisa membuat asam lambungnya naik, ini hati-hati. Takutnya ya, contohnya nih kayak saya kan punya asma. Kalau misalnya saya stres atau apa, itu asmanya bisa kambuh kalau misalnya ini saya telat makan atau apa, atau stres kayak gitu. Pokoknya asam lambung naik, sering asma kumat kayak gitu. Jadi perhatikan nih, berdasarkan histori kesehatan kamu juga nih yang ada kaitannya sama lambung apa, itu ada indikasi kumat lagi. Terus pesan semesta untuk kalian adalah ada kartu criticism. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkritik kamu tuh, misalnya apa ini itu, jangan kamu kayak bilang enggak kok, aku nggak kayak gitu, atau membenci orangnya. Terima kritikan sebagai masukan ya, walaupun ya kita nggak tahu itu benar apa enggak, tapi katakan terima kasih ya untuk kritikannya kayak gitu, ucapkan gitu aja, it's okay. Walaupun ya nggak nyaman sih untuk mengatakan itu ke orang yang mengkritik, tapi dia mengkritik itu kan artinya dia sebenarnya peduli, bukan berarti dia jahat sama kamu juga gitu loh. Cuman ya mungkin kalimatnya atau caranya nggak enak untuk didengar, tapi kan
kita juga perlu tahu setiap orang itu punya pendapat, cara komunikasi yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan kecerdasan linguistik mereka juga, kayak gitu. Terus berikutnya, pesan semesta ini ada kartu sometimes is hard. Jadi belajar sadari bahwa terkadang dalam menjalani hidup itu nggak selalu mudah ya, pasti selalu akan ada tantangannya, tapi hasilnya nanti bisa kamu nikmati dalam jangka waktu panjang. So, walaupun hasilnya belum kelihatan, jangan menyerah. Malah semakin kamu pengen menyerah, semakin kamu putus asa, sebenarnya jawabannya udah mulai dekat. Cuman memang kita tinggal belajar surrender, berserah diri kepada semesta, kepada Tuhan, kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum saya akhiri, kalau misalnya kamu mau konsultasi atau pengen diramal secara spesifik peruntungan kamu di 2024 seperti apa, itu bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Dan saya juga terima kasih ya kepada kalian yang mau mendengarkan hasil pembacaannya, dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.